Saudara, mungkin saudara pernah melihat sebuah judul dari artikel atau dari sebuah video klip yang judul itu sangat menarik, sehingga membuat orang yang membaca ingin segera ingin cari tahu apa isi konten itu ya. Berusaha ingin mengenal judul yang menarik ini kira-kira isinya bicara tentang apa. Nah, saudara, judul ini yang saya sebut sebagai headline clickbait ya. Jadi judul yang dipakai sebagai umpan orang untuk mau klik ya. Jadi judul dibuat semenarik mungkin sehingga orang itu senang dan ingin klik, ingin segera baca atau lihat videonya. Nah, saudara, ada dua kemungkinan di dalam hal ini. Satu, judul itu menarik dan sesuai dengan kontennya, ya, betul-betul cocok dengan kontennya. Tapi tidak sedikit yang memakai judul ternyata dengan konten yang nggak nyambung, saudara. Ya, bahkan bukan nggak nyambung, sangat nggak ada kaitannya. Dan itu terjadi di dunia online hari-hari ini. Ya, sehingga apa? Sehingga kita yang sering clickbait yang seperti itu menjadi kecewa. Bagi yang melihat, berusaha cari tahu atau yang mendengarkan, dia kecewa. Kenapa? Sekali lagi, judul dan isi tidak cocok, saudara. Ya, dan percayalah, gambaran ini persis seperti yang ada label orang yang disebut Kristen. Nah, ini ya, labelnya Kristen, tapi begitu saudara dekat, saudara tahu bagaimana orang tersebut, saudara kaget dan saudara tidak melihat sekali nilai-nilai kekristenan di dalam orang tersebut. Alias orang ini tidak cocok tuh label Kristennya dengan kelakuan, dengan praktek hidupnya. Ya, sehingga apa? Rekan-rekannya, temannya pun jadi kecewa. Nah, saudara, pertanyaannya begini, kok bisa begitu ya? Kok bisa Kristen seperti itu ya? Gitu. Padahal katanya yang percaya Yesus sudah disebut manusia baru. Nah, begitu ya. Nah, disebut manusia baru kok hidupnya belepotan. Dan ini tidak sedikit, saudara, banyak sekali ya. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita punya waktu sebentar ini untuk belajar. Kita buka dulu di 1 Korintus 6 ayat 11b. Ya. 1 Korintus 6 ayat 11b, demikian bunyinya. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nah, saudara garis bawahi kata disucikan atau sama dengan dikuduskan, dan kata kedua adalah dibenarkan. Ya, nah, satu lagi Roma 6 ayat 19b. Ini dua ayat bahasan kita ya. Roma 6 19b. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba-hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang. Ya, jadi saudara dan saya sekarang ini ya harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Yang digarisbawahi adalah sekarang kita ini adalah hamba kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan. Jadi ada dua kata yang sangat penting yang ini kita abaikan sebagai orang Kristen, maaf ya, sebagai orang gereja walaupun sudah puluhan tahun, kita tidak berimbang di perkara ini, saudara. Jadi ada dua perkara penting. Kata yang pertama disebut dibenarkan atau pembenaran, atau dalam bahasa Inggrisnya justification. Justified, dibenarkan. Ya. Jadi saya ulang, yang pertama ini dibenarkan atau justification. Kata yang kedua dikuduskan atau pengudusan. Inggrisnya sanctification. Nah, jadi dua kata ini pokok bahasan kita. Yang pertama
justification, yang kedua sanctification. Nah, saudara, seperti mata koin uang dolar, ya, Anda perhatikan mata uang koin itu ada dua sisi, ya, sisinya lain dan harus memang ada punya dua wajah, ya, wajah yang satu dengan yang satu beda. Wajah ini harus ada dua-dua. Kalau satu sisi yang ada wajahnya, maka koin ini tidak sah. Koin ini ilegal. Koin ini nggak laku, saudara. Ya, maka itu namanya koin harus ada dua sisi, gitu. Ya, dua sisi ini berimbang. Baru dia disebut ini koin sah, legal. Nah, demikian juga status saudara dan saya ini orang Kristen. Ya, Kristen harus kita ingat itu adalah artinya like Christ, seperti Kristus. Artinya, oh, Kristen itu berarti bicara gaya hidupku ya seperti Yesus. Ya, praktek hidup saya hari ke hari, orang lihat, teman saya lihat, istri lihat, suami lihat, anak lihat, ya saya bergaya hidup seperti Kristus. Itulah Kristen, ya, like Christ, mengikuti gaya hidup Kristus. Nah, jadi saudara, dua bagian ini sekali lagi harus berimbang. Justification dan sanctification berimbang. Kalau tidak berimbang, kita jadi Kristen tidak sah, tidak laku kita, ya, tidak ada teladan. Nah, sisi yang pertama itu pembenaran. Pembenaran ini mari kita mengerti bahwa justifikasi itu hanya Yesus yang bisa, yang sanggup melakukan. Saudara, itu kita semua ini manusia yang penuh dosa, tidak layak. Tapi oleh Tuhan dibenarkan. Lewat kematian Tuhan Yesus, kita ini semua dibenarkan, justified. Jadi kata justifikasi, kata pembenaran ini bagiannya Tuhan, bukan bagian kita. Tuhan yang ngerjakan. Dengan bahasa lain, justification ini it's gift, ya. Ini anugerah. Kita nggak bisa. Tapi yang kedua, ini melibatkan kita. Yang kedua inilah disebut it is a process. Ya, sebuah proses yang saudara dan saya harus lakukan. Ini bukan proses instan, seketika. Kalau justification itu seketika. Ya, kau percaya Yesus itu seketika engkau justified, dibenarkan. Tapi setelah itu koin yang sebelah satunya ini bagian saudara dan saya. Ini proses yang harus dilakukan. Dan poin kedua inilah yang menjadi sumber persoalannya orang gereja. Sumber persoalannya orang Kristen. Ya, punya label Kristen tapi kelakuan enggak beres. Kenapa? Karena poin yang satunya enggak jelas. Ya, sanctification-nya enggak mau. Maunya menerima anugerah, tapi untuk kewajiban masuk proses nggak mau. Jadi seringkali kita ini nuntut hak, tapi kewajiban nggak mau. Makanya jadi Kristen yang terseok-seok, ya, susah walaupun udah Kristen, udah aktif ibadah, aktif ke gereja, tetap ada saudara. Dilihat kelakuannya, apa perbuatan, perkataannya nggak berubah. Ya, nah, sebab inilah, makanya saya bilang mata uang ini satu sisi seringkali dikorbankan, ya. Sanctification ini dikorbankan. Padahal firman tadi katakan, engkau dibenarkan yang membawa kebenaranmu ini kepada pengudusan. Jadi harus masuk dalam pengudusan, gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita ngomong prakteknya apa, Pak? Prakteknya itu ada di Matius 16 ayat 24. Nah, Matius 16 ayat 24 ini yang harus kita praktekkan. Isinya sanctification itu apa? Ini isinya. Matius 16:24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, perhatikan 3 hal ini. Menyangkal diri, mikul salibnya sendiri. Lalu yang ketiga, ikut Yesus.
Inilah yang disebut proses to be like Christ. Inilah proses yang disebut engkau masuk di dalam sanctification. Sanctification itu isinya nggak enak, proses yang tidak enak. Sangkal diri itu artinya apa? Engkau mengabaikan, melupakan kepentingan egois pribadimu sendiri. Kita harus buang, lepaskan itu. Bebaskan dari belenggu keduniawian, ya, belenggu kedagingan. Itu sangkal diri. Lalu saudara harus pikul salib. Pikul salib itu artinya saudara dan saya bersedia untuk tetap bertahan apapun yang terjadi. Bertahan apapun yang tidak enak pun yang terjadi atas kita, kita bertahan terus. Itu pikul salib. Dan saya percaya orang yang ikut Yesus pasti banyak nggak nyamannya. Ya. Kecuali ikut-ikutan. Kalau ikut beneran, nggak nyaman. Ikut aku, kata Tuhan, artinya saudara pegang teguh, sepenuh hati ikuti teladan Yesus dalam praktek hidup kita, sampai mati. Nah, saudara, jadi isinya sanctification itu, saudara sangkal diri, saudara pikul salib, mengikut Kristus. Ini loh yang disebut kekudusan, pengudusan. Justru kelemahan kita kan di sini. Dalam prakteknya, kenyataannya tidak banyak. Kita yang mau proses pengudusan, nggak mau. Saudara. Ya, inilah keadaan manusia di zaman ini apalagi. Makanya saya ini berpikir, kenapa ya Yesus di Alkitab sampai ngomong, nanti pada akhir zaman, sampai ada pertanyaan, ragu tuh Yesus itu. Masih adakah iman di bumi ini? Itu artinya, iman yang sejati itu ada enggak ya? Banyak orang itu hanya iman, aku percaya Yesus. Anugerah, diselamatkan, dibenarkan, titik. Kalau poin hanya satu sisi, Paulus itu tidak nyuruh kita, saudara, untuk berjuang sampai akhir hidupnya. Sampai mencapai garis akhir. Rasul Petrus juga nggak akan ngomong, saudara dan saya harus sungguh-sungguh berusaha bagaimana iman itu bisa hidup. Nah, itu namanya semua itu proses pengudusan, sanctification. Kalau nggak ada itu, ya maaf ya, kita ini memang label Kristen, koin yang nggak laku, saudara, tidak sah, ya, koin yang belepotan. Nah, menurut saya sih ini bukan waktunya lagi ya, zaman ini bukan waktunya lagi. Saudara perhatikan pergerakan zaman ini di Indonesia ini aneh, saudara. Indonesia ini banyak informasi-informasi tentang Amerika, ya, katanya Amerika sekarang akan kemasukan apa itu virus corona varian MU ya. Wah itu rame juga berita di sini. Nah, kita pun antar hamba Tuhan, antar teman seiman ngomong, itu bisa apa kita? Ya, perlindungan siapa yang paling sempurna? Memang protokol kesehatan harus kita ikuti secara disiplin. Tapi lepas dari itu perlindungan paling sempurna. Oh, imun Pak, imun tubuh harus dinaikkan. Betul. Tapi imun yang paling canggih itu adalah manusia rohanimu dewasa. Manusia rohanimu matang. Imanmu matang. Imanmu menjadi sejati. Wah, sudahlah. Nggak ada yang lebih baik dari itu, saudara. Nah, saudara, ini ayat saya bukakan lagi ya. Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. Ayat 29. 29 dulu kita baca. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Yang 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara dan saya anak Tuhan, orang percaya Yesus. Selama kita hidup di tangannya Tuhan Yesus, siapa bisa merebut? Tidak bisa. Perlindungan yang sempurna di tangan Tuhan. Ya. Tapi pertanyaan pentingnya begini, perlindungan sempurna di tangan Tuhan ini, anak Tuhan yang di tangan Tuhan ini, anak Tuhan yang bagaimana? Ya, kelas kualifikasi apa? Anak Tuhan yang di tangan Tuhan yang dilindungi aman ini. Itu jawabnya di ayat 27-nya, saudara. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya, domba-dombanya mendengarkan suara gembalanya. Dan aku mengenal mereka, gembala mengenal dombanya. Dan, nah ini perhatikan,
Mereka, domba itu, mengikuti aku. Dombanya mengikuti. Dombanya taat kepada gembalanya. Jadi bukan asal label Kristen, bukan. Kristen yang memiliki dua sisi. Engkau puji Tuhan diselamatkan, engkau justified dibenarkan, tapi Tuhan minta sanctification-nya mana? Prosesmu mana? Nyatakan kebenaran imanmu. Iman sejatimu mana? Saudara ya, ini proses. Apa proses isinya tadi yang kita bicara tuh? Kau mau enggak sangkal dirimu? Mau enggak kau pikul salibmu? Ikut aku. Kalau sudah seperti itu, engkau di tangan Tuhan. Siapa sanggup merebut? Tidak ada. Ya. Entah itu varian MU kayak, varian UM kayak, varian apa kayak, selama engkau menjadi anaknya yang di tangan Tuhan, siapa ini? Kualifikasi siapa ini? Ini domba yang taat. Domba yang menurut, mendengar, dan mau mengikuti. Nah, saudara dan saya itu, kerinduan Tuhan itu ingin seperti domba seperti itu. Ya, jadi maaf sekali lagi, janganlah kita hanya bangga karena justification. Engkau diselamatkan, engkau dibenarkan, selamat sudah selesai. Tidak, ya. Itu gratisan dari Tuhan. Tapi saudara minta, Tuhan minta ada bagianmu yang kau harus kerjakan. Sanctification. Jadi ini satu paket, sudah. Ini package tidak boleh dipisah. Ya. Karena sekali lagi firman yang kita baca di awal sudah bicara, pembenaran ini akan membawa engkau kepada pengudusan. Pembenaran ini dibawa kepada sanctification. Nah, jadi komplit lengkap paket ini. Kalau udah lengkap paket, saudara dan saya di tangan Tuhan. Apapun keadaan kita aman di tangan Tuhan. Kalau sampai ini ada apa-apa, berarti memang Tuhan izinkan perkara-perkara itu. Amin, saudara.